Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Nur Andini, NPM 19 11 08 02 70. Saya dari kelas F BKPI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup bimbingan dan konseling anak dan remaja. Terus yang kedua ada urgensi bimbingan konseling anak dan remaja. Yang ketiga ada konsep dasar bimbingan konseling anak dan remaja, yaitu tujuan dan fungsi dari bimbingan dan konseling anak dan remaja. Nah, yang pertama itu ada ruang lingkup bimbingan dan konseling anak dan remaja. Dalam ruang lingkup bimbingan dan konseling anak dan remaja ini membahas ada pengertian bimbingan dan konseling anak, terus ada pengertian bimbingan dan konseling remaja, terus ada tujuan bimbingan dan konseling anak, kemudian juga ada tujuan bimbingan dan konseling remaja, terus yang terakhir itu ada ruang lingkup dasar dan khusus bimbingan dan konseling anak dan remaja. Nah, yang pertama itu ada pengertian bimbingan dan konseling anak. Apa sih bimbingan dan konseling anak itu? Bimbingan dan konseling anak adalah konseling yang dilakukan terhadap anak-anak dengan melibatkan konselor dengan anak-anak tersebut, sehingga anak tersebut dapat meluapkan dan berbicara tentang masalah yang dihadapinya. Dan di sini konselor juga itu harus membutuhkan kemampuan konseling verbal dalam menghubungkan konseling dengan strategi konseling yang lainnya. Nah, yang kedua itu ada pengertian bimbingan dan konseling remaja. Apa sih bimbingan dan konseling remaja? Bimbingan dan konseling remaja itu adalah konseling remaja yang tidak hanya dilakukan untuk remaja yang sedang mengalami masalah atau sedang mengalami gangguan kepribadian. Tapi konseling remaja ini juga bisa diberlakukan untuk remaja yang sedang mengalami kebingungan tentang masa remajanya. Nah, kemudian itu ada tujuan bimbingan dan konseling anak. Tujuan dan bimbingan konseling anak itu yang pertama ada kebahagiaan hidup pribadi. Nah, contohnya itu seorang anak dididik meraih prestasi di sekolahnya. Terus yang kedua itu ada kehidupan efektif dan produktif. Contohnya itu anak dididik mampu mengatasi problem yang dialaminya. Terus yang ketiga itu ada kesanggupan hidup bersama dengan orang lain. Nah, contohnya itu anak dididik mampu menghormati kepentingan dan harga diri orang lain. Terus yang keempat ada keserasian antara cita-cita anak didik dengan kemampuan yang dimilikinya. Contohnya itu anak didik mampu mempersiapkan bidang pekerjaan apa yang tepat untuk dirinya. Nah, yang terakhir itu ada ruang lingkup bimbingan dan konseling anak dan remaja. Yang pertama ada ruang lingkup dasar anak dan remaja. Yang pertama itu ada bimbingan pribadi dan sosial, terus ada bimbingan belajar, dan ada bimbingan karir. Terus ada juga ruang lingkup khusus anak dan remaja. Ruang lingkup khusus anak dan remaja itu seperti bantuan dari orang tuanya, seperti lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifat, kebiasaan, dan kesenangannya. Kemudian ada juga mengembangkan potensi yang dimilikinya, terus mengatasi kesulitan yang dihadapi, dan yang terakhir juga ada menyiapkan perkembangan mental dan sosial untuk masuk ke lembaga pendidikan selanjutnya. Nah, tadi kan materi yang pertama itu ada ruang lingkup bimbingan dan konseling anak dan remaja. Kemudian ada materi yang kedua yaitu hakikat dan urgensi bimbingan dan konseling anak dan remaja. Yang pertama itu ada hakikat bimbingan dan konseling anak dan remaja. Apa sih hakikat bimbingan konseling anak dan remaja?
Nah, hakikat bimbingan dan konseling anak dan remaja itu merupakan sebuah upaya dalam memfasilitasi peserta didik yang selanjutnya disebut konseli agar mampu mengembangkan potensi pada dirinya atau bisa mencapai tugas-tugas perkembangan yang menyangkut seperti aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral spiritual. Nah, selanjutnya itu ada hakikat dan prinsip konseling bagi anak dan remaja. Yang pertama itu ada bimbingan. Bimbingan itu adalah bagian penting dari proses pendidikan. Yang kedua itu ada bimbingan yang diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang sedang mengalami masalah. Terus yang ketiga itu ada bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Yang keempat itu ada bimbingan yang harus berpusat pada anak yang dibimbing. Terus yang kelima itu ada kegiatan bimbingan yang mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik, terus ada kemampuan motorik, terus ada kecerdasan, terus ada sosial maupun emosionalnya. Terus yang keenam itu ada bimbingan yang harus dimulai dengan mengenal atau mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh anak-anak. Kemudian yang ketujuh ada bimbingan yang harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan anak. Terus yang ke-8 itu ada bimbingan yang harus diberikan secara berkelanjutan. Kemudian yang terakhir itu ada urgensi bimbingan dan konseling anak dan remaja. Yang pertama ada urgensi bimbingan dan konseling bagi anak PAUD atau pendidikan anak usia dini, yaitu salah satu bimbingan dan konseling untuk anak yang program bimbingan dan konseling di lembaga pendidikan anak usia dini ini, yaitu dengan menggunakan petualangan pencarian jati diri anak didik yang harus dimulai sejak dini atau di lembaga pendidikan anak usia dini, seperti penemuan dan pemahaman akan dirinya sendiri akan sangat membantu mereka dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang akan dihadapinya. Kemudian yang kedua ada urgensi bimbingan dan konseling bagi remaja. Nah, menurut Aunur Rohim Fakih, urgensi bimbingan dan konseling bagi remaja itu adalah latar belakang yang perlunya bimbingan dan konseling remaja karena manusia memiliki unsur jasmaniah atau biologis dan psikologis atau mental. Manusia sebagai makhluk individu sosial, berbudaya, dan sebagai makhluk Tuhan. Nah, yang terakhir itu ada karakteristik bimbingan konseling di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Faktor penting yang membedakan bimbingan konseling di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dengan pendidikan menengah adalah mengenai peran guru dan fungsi bimbingan, di mana bimbingan itu fokus kepada lebih menekankan pada pengembangan pemahaman diri dan pemecahan masalah serta kemampuan berhubungan secara efektif dengan orang lain. Selain itu, bimbingan ini juga melibatkan orang tua murid yang karena mengingat pentingnya pengaruh orang tua dalam pendidikan anak selama di tingkat sekolah dasar. Nah, kan tadi udah membahas ruang lingkup, terus ada hakikat dan urgensi. Nah, dan yang terakhir ini ada konsep dasar bimbingan dan konseling anak dan remaja, yaitu tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling anak dan remaja. Nah, yang pertama itu ada fungsi bimbingan dan konseling
untuk anak usia dini dan remaja tidak jauh berbeda dengan orang dewasa. Yang pertama itu ada fungsi pencegahan atau preventif, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya dan terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan mengganggu, menghambat atau menimbulkan kesulitan dan kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. Terus yang kedua itu ada fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman sesuatu. Contohnya itu seperti pemahaman diri anak didik, terutama oleh orang tua dan guru. Terus ada hambatan atau masalah yang mewakili anak. Terus ada lingkungan anak yang mencakup keluarga dan tempat belajar. Kemudian ada lingkungan yang lebih luas di luar rumah dan di luar tempat belajar. Kemudian itu ada fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan terhadap cara berpikir. Kemudian itu ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya dan terkembangnya berbagai potensi dan kondisi peserta positif dalam rangka pengembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Kemudian itu ada fungsi penyembuhan, yaitu fungsi yang berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan konseli yang telah mengalami masalah, baik itu terkait aspek pribadi, sosial, aspek belajar maupun aspek karir. Kemudian juga ada fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Kemudian itu ada fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang terakhir itu ada fungsi fasilitas, yaitu fungsi yang memberikan manfaat kepada konseli dalam pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang dengan seluruh aspek yang ada dalam diri konseli tersebut. Nah, di materi ini kan tadi membahas fungsi dan tujuan. Tadi fungsinya sudah, berarti sekarang ada tujuan bimbingan dan konseling anak dan remaja. Nah, tujuan dari konseling anak itu berdasarkan tujuan fundamental itu terbagi menjadi 3, yaitu ada memberdayakan anak-anak untuk menghadapi masalah emosional yang menyakitkan. Terus ada memberdayakan anak-anak mencapai beberapa tingkatan kongruen yang berkaitan dengan pemikiran, emosi, dan perilaku. Terus ada memberdayakan anak-anak untuk merasa nyaman dengan dirinya. Nah, itu tadi penjelasan-penjelasan dari saya mengenai ruang lingkup, terus ada hakikat dan urgensi, kemudian ada fungsi dan tujuan dari bimbingan dan konseling anak dan remaja. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.